Hai guys, ketemu lagi dengan my channel Kartika Guru. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Kita akan belajar tentang aritmatika sosial loh. Apa sih aritmatika sosial itu? Nah, kalian kemarin sudah melihat video-video pembelajarannya. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya untuk tugas-tugasnya, biar kalian juga nanti akan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Oke, aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari ya. Sebagai contoh kegiatan perdagangan, perbankan, dan lainnya, untuk memahami aritmatika sosial, kalian juga harus memahami terlebih dahulu materi mengenal aljabar, operasi hitung pecahan, dan persen, sehingga akan memudahkan kalian untuk memahami materi ini. Jadi jangan lupa itu ya, nilai keseluruhan misalkan atau nilai per unit, misalkan nilai keseluruhan merupakan nilai total dari seluruh unit yang ada. Sementara nilai per unit merupakan nilai per satu satuan dari barang atau produk maksudnya. Diketahui harga sebuah laptop misalnya 4 juta. Sebuah perusahaan akan membeli 12 laptop untuk operasional kerja. Nah, berarti kan kalian harus tahu satu unitnya berapa. Ya, kemudian nilai keseluruhannya berapa. Minggu kemarin itu kita sudah menghitung harga penjualan laba rugi ya. Laba rugi. Di dalam dunia perdagangan sangat terkenal dengan istilah laba rugi. Laba rugi sangat bergantung pada harga pembelian serta harga penjualan. Masih ingat untuk laba atau untung itu apa? Rumusnya untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Ya, seperti itu ya. Kalau rugi, harga beli dikurangi harga jual, artinya harga beli lebih tinggi daripada harga jual, itu nanti rugi ya. Sudah diberikan banyak-banyak contoh ya untuk harga rugi ya, untuk rugi laba, contoh-contohnya sudah ada. Nah, sekarang kita ke bunga bank. Nah, untuk bunga bank ini kalian harus mengerti tentang persen atau yang diberikan oleh bank. Misalkan kalau kamu pinjam ke bank ya, pasti kan ada persenannya. Misalnya bank itu memberikan memberikan pajak atau apa ya, istilahnya sekian persen misalkan. Nah, ini contohnya ya, tanggal 1 Januari 2020. Tina nabung di bank 4 juta. Nabung banknya 2% per bulan. Nah, kalian juga harus dapat menghitungnya. Gimana caranya? Nah, di sini ada caranya. Ya, cara perhitungannya. Perhitungan persennya sebentar. Aku akan ke pena gitu ya, sebentar. Ada iklan dulu. Sebetulnya mudah ini ya, Kak. Nah, di sini ya. Jumlah uang total tanggal 1 Januari. Kalau 1 Januari mah berarti kan 2020 ya. Berarti dia belum ada persenannya. Berarti masih kosong gitu. Kemudian jumlah uang Februari, berarti kan kalau Februari udah 1 bulan. Nah, berarti si Tina ini yang minjem 4 juta itu harus mengembalikan dengan bunganya, yaitu 2%. Bagaimana cara perhitungannya? Silakan hitung di sini isinya saja. Isinya saja, uangnya aja ya, besar uangnya saja. Jumlah uangnya saja. Oke, sebentar. Di sini teknisnya gimana ya? Harus pakai pena, penanya super bagus ya. Nah, di sini ada pena, aku punya pena. Nah, ini kita ke pena dulu. Kembali lagi ke sini. Nah, aku punya pena di sini ya. Kita lihat.
Nah, untuk tugasnya seperti ini ya. Untuk bulan Februari 2020. Ingat nggak, bulan Februari itu berarti kan 1 bulan. Berarti sudah kena cas itu 2%. Jadi kamu tinggal ngitung saja 4 juta. Ya, ini tuh nggak bagus ininya. 4 juta kayak gitu. Kali, nah berapa? 2% atau 2/100. Nah, coret nolnya. 4 juta tadi coret nolnya 2, ini juga coret nolnya 2. Tinggal 40.000, 40.000 dikali 2. Ya, 4 juta itu kan kalau dicoret nolnya 2, 40.000, 42. Jadi 80.000. Nah, tapi di sini jangan diberikan 80.000 karena yang ditanyakan adalah jumlah uang bulan Februari. Jadi 4 juta ditambah 80.000, yaitu 4 juta 80.000, seperti itu. Nah, untuk mengisi LKPD-nya, kalian jangan menggunakan rupiah atau titik atau koma. Ya, gunakan saja angka semuanya tanpa titik. Jadi 4.080.000-nya, 4.080.000-nya ini kalian gunakan atau kalian klik aja langsung ketik 4.080.000 tanpa titik, tanpa koma, tanpa rupiah. Nah, seperti itu ya jumlah uang bulan Maret. Nah, bulan Maret berarti udah berapa bulan? Seperti itu, bulan April sudah berapa bulan? Ya, kayak gitu. Terus bulan Januari 2021 berarti udah 1 tahun. Udah 1 tahun itu berarti dalam artian di sini 12 bulan. Nah, 12 bulan itu berarti 2% kali 12, 24%. Jumlah uang setelah 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti kan jumlahkan saja. 3 tahun itu 1 tahun 24%. Berarti kalau 3 tahun berapa? Kayak gitu ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, seperti itu ya untuk soal atau apa? Soal seperti ini. Nah, kita lihat kembali soal yang lainnya. Oke, lanjut. Please. Malah. Kita lanjut ke soal lainnya. Gimana nih cara? Ini maksudnya supaya lanjut ke ini nih. Ya. Untuk suku bunga bank. Nah, kita lihat bunga bank. Nah, tadi ini ya, untuk dibesarkan. Juan meminjam ke bank 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Jika dalam kotak di bawah diisi dengan besar pengembalian uang, hitunglah waktu pengembalian. Jika dikembalikan 11 juta, nah kita harus tahu dulu 12% setahun dulu ya. Kita harus tahu dulu 20%, 12% per tahunnya ini kita hitung dulu, harus kita hitung dulu. Bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat tadi pena, mana pena? Ya. Kita hitung gimana ya? Kita hitung suku bunga tadi berapa? 12% ya. Nah, ini nih yang harus kita hitung nih, 11 juta. 12/100, 10 juta kali 12/100 atau 12%. Nah, seperti ini. Coret nolnya 2. Coret nolnya 2. Tinggal 100.000 ya. Nih lihat. Tinggal 100.000 ini. 100.000 kali 12 berarti 1.200.000.
1.200.000 itu per tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini dikembalikan 11 juta. Dia kan 10 juta, berarti kan cuman 1 juta ya. Kira-kira berapa bulan gitu maksudnya. Nah, tahu kan kalau misalkan untuk menghitung bulan itu 1 tahun kan 12 bulan. Jadi kalau di sini kita lihat kelebihannya kan cuma 1 juta. Dari 10 juta tuh jadi 11 juta, kan kelebihannya 1 juta. Berarti 1 juta ya per 1.200.000 ini kan setahun. Ini setahun kali 12. Kenapa 12? Kan 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kira-kira ini berapa bulan? Kita coret nolnya. Kita coret nolnya 5, karena sama-sama bisa dicoret nolnya 5. Kita bagi 2, jadi 5 per 6. 5 per 6 kali 12. Nah, seperti ini. Kali 12, coret. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, berapa? 2. Nah, 5 kali 2, 10. Ternyata di sini jawabannya adalah 10 bulan. Kamu untuk LKPD live-nya, ya, gue tulis 10 bulan kayak gini. Pakai bulan, B-nya kecil, huruf kecil semua ya. 10 spasi bulan. Ya, 10 spasi bulan. Seperti itu cara penguraiannya. Nah, kamu uraikan di sini. Nah, ini kotretan ini kamu uraikan di sini. Ya. Bisa kali ya. Jika dikembalikan 12 juta. 12 juta berarti 2 juta tadi seperti ini tadi 2 juta ya, nanti per 1.200.000 kali 12. Nanti coret-coret. Seperti itu. Sistemnya sistem coret lagi. Oke? Bisa dimengerti ya tugasnya ya. Nah, itu tugas untuk LKPD-nya. Nah, ini juga sama tugas matematika LKPD juga. Adi menabung di bank sebesar 4 juta. Jika bunga bank 12% per tahun, isilah kotak di bawah ini. Nah, ini juga sama seperti tadi halnya. Besar tabungan dan lama tabungan. Oh, maksudnya di sini ini adalah besar tabungan. Besar banget. Ini adalah besar tabungan. Ya, 4.080.000. Nah, kira-kira ini berapa bulan di sini? Berapa lama? Seperti tadi ya, kita hitung dulu yang 1 tahunnya 12% per 4 juta. Jadi kali 4 juta. 4 juta. 4 juta. Aduh, nolnya. Kali 12 per 100. 12 per 100, coret nolnya 2, jadi tinggal berapa? Tinggal 40.000 kali 12. Nanti dibagi lagi. Seperti tadi isinya. Ya, seperti tadi. Ya berapa ini 4 juta dikali 12 per 100. Kayak tadi lama tabungan itu dikali 12 karena per bulan. Kayak gitu sih. Sama ya itu mah. Nah, seperti itu guys cara pengisian LKPD-nya. Terus yang ini, nah ini nanti kita akan isi bareng-bareng ya untuk live-nya ya. Nah, kalian harus hadir ya nanti menghitung suku bunga. Adi pinjam uang di bank 10 juta. Suku bunga 12%. Nah, berapa persen per bulan? Nah, berapa persen coba? Kalau 12% per tahun per bulan berapa? Nah, kalian bisa jawab kan? Nah, kemudian 2 bulan, kalau 2 bulan berapa persen? Kalau 6 bulan berapa persen? Nah, jika setelah 1 tahun berapa harus dikembalikan? Caranya gimana? Nah, ini seperti tadi kan, kalikan dulu 10 juta kali 12 per 100. Karena ini 10 juta kali 12% gitu. Nah, ini 10 juta coret nolnya tinggal di sini. Ini berapa, ini berapa. Hasilnya berapa? Berarti Adi mengembalikan uang sebesar berapa? Tambahkan 10 juta ditambah hasil ini, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Adi meminjam uang 10 juta dengan bunga 24% per tahun. Mengembalikan 11.200.000. Berapa lama? Nah, seperti tadi. Cara menghitungnya kayak gini dulu gitu. Kan mengembalikan 11.200.000. Berarti kan
kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu 10 juta kali 24/100. Nah, hasilnya berapa? Kita hitung. Kalau memang lebihnya 1.200.000, berarti 1 tahun dong, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk menghitung per bulannya, kayak tadi, lebihnya di sini, per tahunnya di sini, kemudian kita perkecil, ya, perkecil angkanya kalikan 12, maka dapat per bulan. Ya, untuk selebihnya mah ini cukup tidak digunakan. Oke. Begitu guys, ya, untuk materi kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak pertanyaan.